Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya selama bulan Ramadan kita libur, alhamdulillah kita mulai lagi melanjutkan dari materi yang terakhir kita baca. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab yang baru, masih di kitab atau bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu Kitabu Dhammil Ghadab wal Haqdi wal Hasad. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu Babun fi Dhammid Dunya. Bab yang menerangkan tentang tercelanya dunia, tercelanya atau hinanya dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Berkata al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, al-ayatul waridatu fil Qur'anil aziz bi aibid dunya wa tazhidi fiha wa darbil amsali laha kathiratun. Kata beliau, ayat-ayat yang datang di dalam Al-Quran Al-Aziz yang menerangkan tentang bi'aibid dunia, tercela atau hinanya dunia, wa tazhidi fiha, kemudian anjuran untuk berbuat zuhud di dalamnya, wa darbil amsali laha, dan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dunia itu katsiratun, itu sangat banyak. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-14 sampai 15. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ini Allah menerangkan tentang hakikat dunia. Zuyyina, dijadikan indah itu. Linnas, bagi semua manusia. Apa yang dijadikan indah bagi semua manusia? Hubbus syahwat. Cinta terhadap syahwat, cinta terhadap keinginan, cinta terhadap ambisi. Syahwat itu keinginan, keinginan diri. Berupa apa? Minan nisa, berupa perempuan, wal banin, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kemudian qanatiril muqantarah, harta-harta yang banyak, yang bertumpuk, yang dikumpulkan. Kalau bahasa sekarang itu apa ya, flexing gitu ya. Jadi memang seperti itu. Allah jadikan bagi manusia itu cinta terhadap hal yang seperti itu. Jadi hakikat dunia kalau nggak berbangga atau cinta terhadap harta yang dikumpulkan, kemudian kalau kumpul sama teman, saya sudah sampai ini nih, saya sudah begini nih, saya sudah dapat ini aja nih. Atau di atasnya lagi, banin, anak. Kamu anaknya sudah berapa? Kemudian wan nisa. Nisa ini istri-istri, perempuan. Qanatiril muqantarah, harta-harta yang berlimpah, yang banyak, yang ditumpuk-tumpuk, minadz dzahabi wal fiddah, baik itu berupa emas dan perak, wal khaili al musawwamah, kemudian kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang kendaraan gitu ya.
Kamu datang reuni mobilnya apa nih? Nah, zaman dulu kuda, kalau zaman sekarang mungkin mobil ya. Wal an'am, kemudian binatang ternak, wal hars, dan sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itulah mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Ya, di dunia isinya itu aja, ya. Nggak ada yang lain. Senang berbangga dengan istri, dengan anak, dengan harta, emas, perak, kendaraan pilihan, hewan-hewan ternak, sawah ladang. Nah, kalau sekarang ya mungkin di atas itu ya. Karena kehidupan sudah berubah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan bagi Allah, di sisi Allah lah husnul ma'ab. Itu tempat kembali yang terbaik. Kemudian Allah lanjutkan, kul katakanlah, hal unabbiukum, hal unabbiukum, maukah kalian aku beritahukan bi khairim min dzalikum, yang lebih baik dari hal-hal tersebut, yaitu apa? Kehidupan akhirat. Al-ayah. Jadi meskipun di awal disebutkan bahwasanya itu dijadikan indah, dijadikan manusia itu senang terhadap syahwat yang demikian itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa nanti di akhir itu adalah kehidupan yang lebih baik dari itu semua. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini masih bercerita tentang bagaimana kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wa ma, dan tidaklah al hayatud dunya, kehidupan dunia itu, illa, melainkan mataul ghurur. Mata itu kesenangan, al-ghurur itu yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ini Allah Subhanahu wa taala memakai sigat yang namanya pembatasan gitu ya. Sebagaimana la ilaha illallah. La kemudian ada illah. Jadi ini untuk membatasi. Yang namanya kehidupan dunia yang enggak lain cuma itu. Mataul ghurur. Kehidupan yang menipu. Kehidupan yang menipu. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Innama, hanyalah gitu. Masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia, kama in, bagaikan air, anzalnahu, yang kami turunkan air tersebut, minas sama, dari langit. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun. Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, innamal hayatud dunya, tidak lain kehidupan dunia, la'ibun, adalah la'ib. La'ib itu main-main. La'ib itu main-main. Kemudian walahun. Lahun itu senda gurau. Wazinatun. Zinah itu adalah perhiasan. Saling berbangga dengan banyaknya kekayaan. Nah, itu ya sampai sekarang begitu ya. Kalau bahasa anak sekarang itu flexing gitu. Itu sampai sekarang. Bahwasanya yang namanya kehidupan dunia tidak lain isinya cuma itu aja ya. Bahwasanya orang itu pasti akan terus melakukan yang namanya berbangga dengan kehidupan dunia. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa in kullu, innya ini kalau di dalam tafsir ini inna ya, inna. Wa inna gitu. Dan sesungguhnya, ini ditaksis ya, ditaksis. Dan sesungguhnya kullu dzalika, semua itu,
kehidupan dunia itu lamma mataul hayatid dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah kesenangan kehidupan di dunia. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, sedangkan akhirat di sisi Rabbmu itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, fa'rid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatud dunya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Fa'rid, maka wahai Muhammad, a'rid, berpalinglah, amman tawalla, dari orang yang berpaling, an dzikrina, dari peringatan kami. Dan walam yurid, dan berpalinglah juga dari orang yang tidak menginginkan illal hayatud dunya, kecuali kehidupan dunia saja. Nah, jadi salah satu ciri khas gitu orang-orang yang tidak percaya akhirat itu mereka cuma mementingkan kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Yang demikian itu mablag. Mablag itu puncak atau kadar pengetahuan mereka. Di dunia itu cuma itu. Mereka tahunya ya dunia yang seperti itu. Dan puncak pengetahuan mereka ya cuma dunia saja. Nah, mereka tidak pernah tahu bagaimana akhirat dan tidak pernah tahu dan tidak pernah mau nengok tentang peringatan kami. Maksudnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari Al-Quran. Wa ammal ahadits, adapun perumpamaan dari hadis, fafis sahihain, maka di dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari Muslim, min riwayatil Masturodi min riwayatil Mustawrid bin Shaddad, ya. Dari riwayat Mustawrid ini kurang nih. Min riwayatil Mustawrid bin Shaddad, dari riwayatnya sahabat Mustawrid bin Shaddad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati illa kamatsali ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam. Tidak lain dunia itu dibandingkan dengan akhirat, ya, illa melainkan kamatsali ma yaj'alu ahadukum, bagaikan salah seorang dari kalian menjadikan, ya, asba'uhu, jarinya, fil yam, di air, di laut, kemudian dia angkat. Fal yandur bima tarji', maka lihatlah berapa banyak yang ada di jari dan berapa banyak yang ada di laut. Nah, itu perbandingan antara dunia dan akhirat. Ini Rasulullah SAW ini memakai metode perbandingan, memakai metode tasbih. Ini kalau di dalam ilmu bahasa Arab namanya balaghah. Balaghah. Rasulullah itu cuma pengen ngasih tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau Rasulullah cuma ngomong gitu, akhirat lebih baik daripada dunia, itu nggak nancep di hati, kurang nancep. Tapi Rasulullah pakai perbandingan. Ya. Rasulullah nggak ngomong dunia itu sama akhirat lebih baik dunia, lebih baik akhirat. Enggak. Perhatikan, Rasulullah bilang perbandingan antara dunia dengan akhirat itu bagaikan orang nyelupin jarinya, satu jarinya di laut kemudian diangkat. Maka lihat berapa banyak yang ninggal di jari itu kemudian balik ke laut. Nah, itu akan memberikan efek yang luar biasa. Kita akan terbayang laut itu kan, kita bisa bayangkan laut itu sekarang aja masih banyak yang belum terjelajahi gitu ya. Kemudian kita lihat tetesan air, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kemudian wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi kalau kita ngerasa kok dunia kok kayaknya begini, ya, nah itu kenapa? Karena hakikatnya dunia itu penjaranya bagi kita. Ya. Jadi itu wajar ya, seorang mukmin merasa sempit di dunia itu wajar. Kenapa? Karena dunia ini penjaranya orang mukmin. Tapi kalau hidupnya senang-senang, nggak mikir besok masuk mana gitu kan. Setelah mati itu tinggal di mana, nah, itu alamat itu. Kenapa? Karena orang kafir menganggap dunia itu sebagai surga.
Wa fi hadisin akhar, dan pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laukanatid dunya, seandainya dunia itu ta'dilu indallahi janahu ba'udatin, seandainya dunia itu di sisi Allah itu sama nilainya dengan janahu ba'udah, sayap nyamuk, masaqo minha kafiran syurbatama'in, ya, maka Allah tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir meskipun satu teguk air. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah kasih dunia ini untuk semuanya. Kita bisa lihat orang sefajir apapun, orang sejahat apapun, orang semaksiat apapun, orang sekurang ajar apapun, tetap Allah kasih dunia. Nah, kenapa? Karena dunia itu nggak ada isinya. Dunia itu nggak ada artinya. Nah, kalau di akhirat itu lain cerita. Kemudian wafi hadisin akhir, pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu semuanya mal'unah, terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalam dunia itu mal'un, juga terlaknat. Illa maka lillahi minha, kecuali apa saja yang dibuat lillah di dalam dunia tersebut. Jadi dunia itu asalnya terlaknat, ya. Kita dapat kesenangan, dapat macam-macam, dapat mobil baru, itu asalnya memang terlaknat. Terlaknat itu apa sih? Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Kecuali kalau harta yang kita punya itu dipakai untuk lillah. Dipakai untuk lillah, maka itu jadi nggak terlaknat. Kalau belum dipakai lillah, maka masih statusnya mal'un. Nah. Kemudian kata beliau, warawa Abu Musa, dan Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa dia bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yanfa wa ala ma yafna. Man ahabba dunya, siapa saja yang cinta dunianya, adarra bi akhiratihi, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Jadi siapa saja yang lebih cinta dunia, maka kecintaannya terhadap dunia itu akan memudaratkan akhiratnya. Waman ahabba akhiratahu, dan siapa saja yang lebih cinta atau dia mencintai akhiratnya, adarra dunyahu, maka itu akan memudarati dunianya. Nah, ini seperti apa? Satu sisi yang nggak bisa diambil semua gitu ya. Siapa yang cinta dunia, maka akhiratnya keteteran kan gitu. Siapa yang cinta akhirat, dunianya keteteran. Nah, kerja terus misalkan gitu kan, mainnya keteteran kan gitu, main terus kerjanya keteteran. Nah itu kan mirip-mirip seperti itu. Orang yang cinta dunia pasti akhiratnya keteteran, orang yang cinta akhirat pasti dunia keteteran. Maka kata Rasulullah SAW, fa'athiru ma yabqa, maka orang yang cerdas itu athiru ma yabqa, akan lebih mendahulukan ma yabqa, dahulukanlah apa yang yabqa, yang akan kekal. Baqiya yabqa itu kekal, ala ma yafna, dibanding sesuatu yang akan fana, yang akan hilang. Kemudian beliau membawakan sebuah athar, ya. Ini luar biasa atharnya. Wa kadzaba Al-Hasan ila Umar bin Abdul Aziz fi dhammid dunya kitaban tawilan. Ya. Al-Hasan Al-Basri, ya, pernah menulis satu surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah. Al-Hasan Al-Basri ini seorang ulama. Fi dhammid dunya, yang itu isinya tentang celaan terhadap dunia. Kitaban tawilan, satu surat, satu tulisan yang cukup panjang, fihi, yang diantaranya beliau mengatakan amma ba'du. Amma ba'd. Fa inna dunya, sesungguhnya dunia itu daru dha'nin laisat bidari muqamin, ya.
Ketahuilah sesungguhnya dunia itu daru dha'nin, ya, tempat singgah, laisat bidari maqamin, bukan tempat tinggal. Lihat, diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Dunia itu adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Orang yang namanya singgah itu biasanya nggak akan memenuhi tempat singgahnya itu dengan barang-barang. Jadi pahami ya, orang singgah di satu tempat itu biasanya cuma sekadarnya aja. Orang lagi perjalanan kemudian istirahat di satu tempat, dia namanya istirahat nggak bakal beli TV, nggak bakal beli mobil, nggak bakal beli kasur kan gitu kan. Yang namanya cuma istirahat kok. Maka itu hakikat dunia. Wa innama unzila ilaihi wa innama unzila ilaiha adamu uqubatan. Dan Nabi Adam alaihissalam unzila ilaiha, diturunkan ke dunia itu tidak lain sebagai ukubah, sebagai hukuman. Ya. Nabi Adam diturunkan ke dunia itu kan hukuman. Maka kita ini sebenarnya di dalam negeri hukuman gitu. Fahdharha ya amiral mu'minin, maka waspadalah dari dunia wahai amiral mu'minin. Fa inna zada minha tarkuha. Kenapa? Fa inna zada, karena bekal, ya, zat itu bekal, minha di dunia itu adalah tarkuha, dengan meninggalkan dunia. Bekal di dunia itu kita ninggalin dunia, itu bekalnya di dunia. Wal ghina fiha fakruha, dan kekayaan di dunia itu adalah kefakirannya. Tadullu man a'azzaha, tadullu akan menjadi hina man a'azzaha, orang yang memuliakan dunia. Wa tufkiru man jama'aha, dan akan memiskinkan orang yang ngumpulin dunia. Kasumi yakulu man la ya'rifuhu wa huwa hatfuhu. Itu bagaikan racun yang dimakan oleh orang yang nggak tahu bahwasanya itu racun. Bahwa hatfuhu, maka itu akan membunuh orang tersebut. Fahdar hadhid dar, maka waspadalah dari negeri ini, maksudnya dunia. Al-ghororota, yang menipu, al-khottalata, dan al-khodda'ata. Wakun asarro matakunu fiha, dan jadilah orang yang paling bahagia di dunia. Dan kun asarro matakunu fiha, jadilah orang yang paling bahagia di dunia. Ahdaro matakunu laha, dan paling waspada dari apa saja yang ada di dalam dunia tersebut. Sururuha masyubun bil huzni. Nah, ini luar biasa nih. Sururuha, kebahagiaan di dunia itu masyubun bil huzni, itu bercampur dengan kesedihan. Yang namanya orang senang di dunia itu nggak akan senang terus. Yakin, siapa sih yang di dunia itu senang terus? Nggak ada. Yang namanya kesenangan di dunia itu pasti masyubun bil huzni, ada sedihnya. Kemudian wasofuha masyubun bil kadri, dan sofuha, bersihnya dunia itu masyubun, pasti bercampur dengan kotoran. Kita mau cari yang bersih kayak apa di dunia, itu pasti ada sedikit kotorannya. Falau kanal khaliqu lam yukhbir anha khabran wa lam yadrib laha mathalan lakanat qad aiqadat an-naimah. Falau kanal khaliqu, seandainya al-khaliq Allah Subhanahu wa taala, lam yukhbir, tidak mengkhabarkan, anha, tentang dunia, khobron, satu kabar apapun, walan yadrib laha masalan, dan tidak memberikan kepada kita satu permisalan pun, lakanat qad aiqadatit an-naimah, pasti perumpamaan tadi itu cukup untuk membangunkan orang yang tidur. Wa nabbahat al-ghafila, dan memberikan peringatan bagi orang yang lain. Fa kaifa wa qad jaa minallahi azza wa jalla anha jazirun. Maka bagaimana mungkin orang masih bisa lalai dari dunia,
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan di dalam Al-Qur'an itu jazirun, peringatan-peringatan. Wa fiha wa'idun, dan ada nasihat. Famalaha indallahi subhanahu qadrun wala waznun wa man nadra ilaiha mundu khalqiha. Famalaha, dan tidak ada bagi dunia tersebut indallah, di sisi Allah, qadrun, kadar. Jadi wala waznun, dan juga nggak ada berat timbangannya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, di sisi Allah nilai dunia itu nggak ada nilainya dan nggak ada beratnya sama sekali. Wa ma nadhara ilaiha mundu khalqiha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melirik, tidak pernah memandang kepada dunia mundu khalqiha, semenjak Allah ciptakan. Jadi dari Allah awal ciptakan dunia sampai sekarang itu Allah udah nggak pernah lihat lagi dunia. Sudah Allah biarkan. Dunia itu sudah Allah biarkan. Udah Allah nggak anggap ada kadar, ada beratnya sama sekali di dunia. Makanya tadi Rasulullah SAW kabarkan, dunia itu, kalau seandainya dunia itu ada harganya, maka Allah itu nggak akan ngasih orang kafir minum meskipun satu teguk air. Gitu. Kemudian, walaqad uridat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafatihaha wa khazainaha. Dan sungguh telah dipaparkan, telah ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafatihuha, kunci-kuncinya dunia, wa khazainuha, dan perbendaharaan dunia. Jadi Rasulullah pernah ditawarin sama Allah Subhanahu wa taala kunci dan perbendaharaan dunia. La yanqusuhu indallahi janahu ba'udatin, dan tidak mengurangi di sisi Allah itu meskipun sehelai sayap nyamuk. Fa'aba an yakbalaha, dan Rasulullah pun enggan untuk menerima tawaran tersebut. Wa kariha an yuhibba ma abghada khaliquhu, dan Rasulullah itu tidak senang untuk mencintai sesuatu yang dibenci Allah, yang dibenci oleh penciptanya. Bisa dipahami ya. Ketika ditawarkan kepada Rasulullah itu kunci dan perbendaharaan dunia, dan perbendaharaan dunia yang Allah tawarkan itu tidak mengurangi meskipun sehelai sayap nyamuk di sisi Allah. Nah, ketika ditawarkan begitu, Rasulullah itu enggan untuk menerimanya. Dan Rasulullah itu nggak suka untuk mencintai sesuatu yang Allah sendiri, yang pemiliknya sendiri, yang penciptanya sendiri itu tidak menyukainya, bahkan membencinya. Au yarfa'a ma wada'a malikuhu, atau Rasulullah juga nggak suka untuk cinta terhadap sesuatu, untuk mengangkat, untuk menganggap tinggi sesuatu yang pemiliknya itu sudah merendahkannya. Zawahallahu anis solihina ikhtiyaran, dan Allah Subhanahu wa taala melipat dunia anis solihin, atas orang-orang soleh, ikhtiyaran, sebagai pilihan. Wa basatoha li'adaihi ikhtiraran, dan Allah bentangkan dunia li'adaihi, untuk musuh-musuhnya, ikhtiraran, sebagai tipuan. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Kok ada orang kafir gitu di dunia ini, ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, orangnya jahat, tapi dunianya itu luar biasa. Kok bisa begitu? Ya kenapa? Karena Allah bentangkan dunia itu, Allah kasih dunia itu sebagai apa? Ikhtirar, sebagai tipuan buat dia. Afayadhunnul maghruru biha al-mutaqaddiru 'alaiha annahu ukrima biha. Afayadhunnu al-maghruru, apakah orang yang tertipu itu akan mengira, al-mutaqaddiru, yang mampu 'alaiha annahu ukrima biha, bahwasanya dia itu akan dimuliakan dengan dunia tersebut. Wa nasiya ma sana'allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina shadda 'ala batnihi al-hajar. Dan bagaimana mungkin kita bisa lupa ma sana'allahu bi Muhammadin, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah perbuat gitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina tatkala syadda ala batnihi,
Rasulullah mengikat atas perut beliau al-hajar, batu. Lihat, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, itu beliau kelaparan sampai mengikat di perutnya itu batu. Itu orang paling mulia. Antum ya, bahkan kita semua, saya yakin belum pernah ada yang melakukan seperti itu. Saking laparnya kemudian ngikat batu di perut, nggak ada. Tapi orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengalami yang seperti itu. Artinya apa? Artinya dunia itu nggak ada artinya. Kalau seandainya dunia itu ada artinya, Rasulullah itu nggak bakal seperti itu. Kemudian kata beliau, wallahi ma ahadun minan nasi busitolahu fid dunya. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara manusia yang dibukakan baginya dunia, falam yakhaf an yakuna qad mukira bihi fiha illa kana qad naqasa aqluhu wa ajaza ra'suhu. Tidak ada seorang pun yang dibukakan baginya dunia kemudian lam yakhaf an yakuna qad mukira bihi fiha, dan dia nggak ngerasa takut bahwasanya itu sebenarnya bentuk makar Allah. Bentuk makar Allah itu apa? Bentuk azab yang ditunda sampai nanti kita ngerasa aman. Kemudian satu saat kita sudah merasa betul-betul aman, kemudian Allah datangkan azab secara tiba-tiba. Itu namanya makar Allah. Ya, jadi kata beliau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dibukakan dunia, dikasih dunia. Kemudian dia nggak ngerasa takut. Nggak ngerasa takut bahwa saya ini bentuk istidrajnya Allah. Melainkan kana qad naqasa aqluhu, melainkan itu akalnya sudah kurang, wa ajaza ra'suhu, dan sudah lemah pikirannya. Wa ma umsika an abdin, dan tidaklah dunia itu ditahan dari seorang hamba, walam yadunna annahu qad khayyara lahu fiha illa kana qad naqasa aqluhu wa ajaza ra'suhu. Kemudian dia tidak menyangka bahwasanya dia telah diberikan pilihan tentang dunia tersebut, illa kana qad naqasa aqluhu wa ajaza ra'su, melainkan sama orang tersebut sudah lemah akalnya dan sudah kurang pemikirannya. Kemudian yang terakhir, waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, ittaqu as-saharah, takutlah kalian terhadap as-saharah, tukang-tukang sihir. Fa innaha tasfuru qulubal ulama. Kenapa? Karena tukang sihir ini sudah menyihir hati-hatinya para ulama. Lihat, yang disihir itu bukan hatinya orang awam lah ya, hatinya ulama. Hati-hati dari tukang sihir yang sudah berhasil menyihir hati-hatinya para ulama. Para ulama itu beda sama orang awam, beda sama orang biasa. Tapi kok bisa kena sihir hatinya? Siapa yang dimaksud? Yakni ad-dunya. Ya, ini adalah apa? Dunia. Jadi dunia itu bagaikan tukang sihir yang bikin hati-hati para ulama itu kena sihir. Maka disebutkan bahwasanya ulama itu kalau sudah tersihir dengan dunia, nah itu sudah bahaya. Itu sudah bahaya. Ulama saja bisa tersihir, apalagi orang awam. Baik. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.